sekali penghargaan dan juga workshop-workshop yang sudah kami lakukan. Ya, sejak didirikan di tahun 2020, kami patut bersyukur bahwa pengajar belajar di bawah Yayasan Generasi Maju Berkarya kami sudah bertumbuh nih, memiliki 16.000 anggota komunitas yang tersebar di seluruh provinsi, di 32 provinsi di Indonesia, dan kami sudah menyelenggarakan 245 jam lebih workshop seperti itu. Di mana tentunya Bapak Ibu, keberlangsungan dari workshop kami dan dukungan yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu ini tidak lepas dari partner-partner eksklusif yang setia mendukung kami dan juga kolaborator-kolaborator yang sudah ikut meramaikan dan ikut memberikan dukungan kepada pengajar belajar. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengajar belajar sendiri kami memiliki beberapa program inti. Seperti pertama, pengajar belajar bersama, ya, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu workshop yang memperkenalkan, yang kami hadirkan untuk memperkenalkan praktek dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar kepada guru-guru di Indonesia yang diselenggarakan pada setiap akhir pekan. Jadi di akhir pekan pun Bapak Ibu guru masih belajar dan masih berbagi. Luar biasa ya, apresiasi setinggi-tingginya untuk guru-guru Indonesia. Lalu kami juga memiliki kelas baik pengajar belajar, maaf, yaitu platform yang menyediakan materi pelajaran gratis yang relevan dengan industri terkait bagi pengajar STEM yang digunakan di dalam kelas. Lalu kami juga punya komunitas nih yang disebut dengan atau dikenal dengan nama teman pengajar belajar, di mana teman pengajar belajar memiliki keanggotaan eksklusif Bapak Ibu bagi para pendidik dengan tujuan apa sih Kak Flo? Untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu apa nih bedanya komunitas dengan teman pengajar belajar? Nah, kalau di teman pengajar belajar nanti banyak sekali benefitnya Bapak Ibu. Jangan khawatir, nanti akan saya terangkan atau akan saya berikan informasi lebih lanjut di akhir workshop ya. Berikutnya, nah, seperti biasa Bapak Ibu, materi pada siang hari ini, workshop yang akan kita ikuti bersama-sama, ini bisa diakses nih, rekamannya, materinya dapat diakses melalui Google Drive. Bagaimana caranya? Nanti di akhir dari workshop kami akan memberikan link, Bapak Ibu bisa mengisi dan juga survei jangan lupa diisi. Nah, sebelum kita mulai, sekali lagi nih saya mengingatkan Bapak Ibu untuk segera merename, ya. Mungkin namanya saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengganti namanya, misalkan Kak Flo lalu underscore, misalnya SD Buah Batu, misalkan. Silakan. Jadi kalau kita kenal kan makin sayang ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan memohon kesediaannya juga untuk mengatur settingan atau menyetel pengaturannya di mute, di mode mute, sehingga nanti mikrofonnya tidak bocor atau tidak menimbulkan suara lainnya, sehingga workshop dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ini nanti bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa nanti pada saat sesi Q&A menekan tombol raise hand, lalu nanti saya panggilkan namanya, lalu bisa langsung berinteraksi dengan narasumber yang ada. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi nih, ya. Apa sih Kak Flo workshop kita siang hari ini? Jadi siang hari ini Bapak Ibu workshop kita mengangkat sebuah topik yang wow, keren nih menurut saya ya, yaitu eksplorasi kekuatan kompetensi pedagogik untuk seorang guru. Siapakah narasumber kita pada siang hari ini? Kita mau kenalan sedikit ya Bapak Ibu. Narasumber kita adalah Bapak Dedi Panggabean. Kita panggil atau kita kenal dengan nama Kak Dedi. Siapakah beliau ini? Wah, beliau ini adalah seorang guru atau berkarya sebagai bagian dari tim pengembangan guru di head office Sekolah Dian Harapan dan Sekolah Lentera Harapan, ya, di mana tujuan dari tim pengembangan ini adalah mengembangkan seluruh guru di Sekolah Dian Harapan dan Sekolah Lentera Harapan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, selain berkarya di Sekolah Lentera Harapan Medan, beliau juga
ini Bapak Ibu memiliki gelar ganda ya, seperti itu. Jadi beliau adalah sarjana pendidikan dari Universitas Pelita Harapan dan juga Bachelor of Education dari Corban University dari Amerika Serikat. Beliau ini sangat aktif Bapak Ibu, terlibat sebagai pembicara dalam beragam seminar dan juga telah menerbitkan buku nih dengan judul Mengapa Aku Mengajar, Mengukir Hati Batu, dan Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar. Ini kayaknya bukunya keren nih Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah workshop ini Bapak Ibu mungkin bisa tanya langsung ke Kak Dedi nih, belinya di mana, apakah masih ada, bisa nggak dapat tanda tangan beliau seperti itu ya. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, Bapak Ibu mari kita panggilkan Kak Dedi. Halo Kak Dedi, selamat siang. Halo Kak Dedi, selamat Halo, siang. selamat siang Kak Flo. Ya. Halo Kak Dedi, terima kasih banyak nih untuk waktunya siang hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan Bapak Ibu yang ada. Nah Kak Dedi, sedikit nih mau berkenalan dengan Kak Dedi. Tadi dengan segudang prestasi nih Kak Dedi luar biasa ya. Kenapa sih Kak Dedi memilih topik siang hari ini, topiknya nih luar biasa banget nih Kak Dedi, yaitu eksplorasi kekuatan kompetensi pedagogik untuk seorang guru. Kenapa sih kekuatan kompetensi itu harus dieksplorasi, Kak Dedi? Oke Kak Flo, thank you ya. Sebelumnya selamat datang teman-teman semua ya di Zoom ya. Terima kasih semua antusias datang tepat waktu. Nah, perkembangan teknologi sekarang itu membuat para guru itu berpikir kalau dengan banyak teknologi, media pembelajaran yang digunakan itu membuat kelas itu menjadi bermakna. Tetapi belum tentu loh. Jadi jangan sampai kita berpikir jadi guru itu harus banyak media pembelajarannya, teknologinya harus canggih. Bukan itu sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang paling berharga menjadi di dalam sebuah kelas itu adalah guru itu sendiri. Makanya guru itulah kurikulum yang hidup. Nah, oleh karena itu eksplorasi pedagogi maksudnya kita itu sebagai guru yang mengajar di kelas justru itu yang ditunggu-tunggu anak-anak. Anak-anak itu nggak peduli sebenarnya hari ini kita mau pakai media pembelajaran apa. Tetapi guruku ini hari ini mau mengajarkan apa ya? Apa yang bisa aku bawa pulang ke rumahku? Nah, kalau kita tanya ke anak-anak kita ya nanti ya, contoh mereka atau kita sendiri deh, saya tanya contoh ke Pak Erwin. Pak Erwin, apa yang Bapak Erwin ingat dari SMA? Nah, pasti Pak Erwin nggak akan ingat dulu media pembelajaran apa yang Bapak gunakan atau video apa yang ditampilkan. Tapi mungkin Pak Erwin akan mengingat hal-hal yang paling berkesan, mungkin menemui gurunya yang baik, mungkin waktu dia dimarahin oleh konselor atau lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkesan itu lahir dari diri seorang guru. Maka itu yang saya ingin tekankan supaya jangan sepesimis. Aduh, kayaknya saya sudah guru tua, udah lama gitu ya, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, supaya semangat gurunya itu terus ada walaupun nggak gampang gitu yang ngikuti teknologi sekarang. Gitu Kak Flo. Oke, wah saya nih ada satu yang saya garis bawah ini keren banget nih ya ungkapan Kak Dedi tadi, yaitu Kak Dedi ya, maaf. Kak Dedi tadi sempat mengutarakan bahwa guru itulah kurikulum yang hidup. Wah, itu luar biasa banget nih, Kak Dedi. Nah, Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak lagi, ingin mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang kekuatan kompetensi pedagogik bagi seorang guru, kita langsung tanya pada pakarnya, yaitu Kak Dedi. Oleh karena itu, Kak Dedi, silakan waktu dan ruangan Zoom. Ini persilakan untuk Kak Dedi. Oke, terima kasih Kak Flo ya. Oke Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi ya, walaupun disampaikan sudah pernah jadi guru gitu ya, sudah pernah juga jadi kepala sekolah, tetapi saya yakin Bapak Ibu semua juga memiliki pengalaman yang banyak sekali di sini. Artinya kita saling belajar. Nanti kalau saya sampaikan ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin sharingkan atau Bapak Ibu ingin tanyakan, saya dengan senang hati ya kita berbagi ya. Jadi saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Nah, jadi sekiranya nanti tiba-tiba di pertengahan ada yang mau ditanya, jangan ragu-ragu untuk tulis aja di chat atau mau angkat tangan juga langsung boleh. Nah, kalau Bapak Ibu yang memungkinkan internetnya atau jaringannya tidak bermasalah, boleh juga buka kamera supaya kelas kita lebih interaktif. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu bagian eksplorasi kekuatan kompetensi pedagogi untuk seorang guru. Seseorang guru, dia disebut guru kalau dia memiliki pedagogi yang baik. Nah, mungkin kita perlu berpikir pedagogi itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, mungkin secara teori kita tahu ya,
Mungkin kalau kita dulu sekolah guru, kita belajar mengenai pedagogi 1, pedagogi 2, pedagogi 3, membuat RPP, membuat unit plan, modul, dan lain sebagainya. Kita pelajari itu semua di sana. Tetapi yang dimaksud dengan pedagogi ini bukan hanya sekedar apa yang tertulis di administrasi, tetapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sangat berkesan di hati anak-anak yang kita ajari. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan seperti apa pedagogi yang dimaksud, nah saya meminta Bapak Ibu, boleh dong tuliskan di Mentimeter ya, Kak Flo boleh kirimkan di chat mungkin link nomor 1 ya. Menurut Anda, seperti apa sih guru yang profesional itu? Boleh tuliskan di Mentimeter ya, boleh scan QR code yang saya tampilkan, atau juga boleh langsung klik yang sudah dikirimkan oleh Kak Flo ya, link Mentimeter. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan tuliskan di sana menurut Bapak Ibu seperti apa itu guru profesional. Ya, itu pendapat Bapak Ibu saja ya, tidak ada yang salah, tidak harus kayaknya harus gimana gitu ya. Bapak Ibu pokoknya sekarang yang memberi pendapat. Menurut Bapak Ibu seperti apa itu guru yang profesional? Kita mau lihat sama-sama ya. Oke, silakan Bapak Ibu dituliskan. Boleh satu kata, boleh satu kalimat, silakan. Boleh langsung klik aja link yang dikirimkan oleh Kak Flo tadi. Nah, guru yang profesional itu membuat anak nyaman dan senang dalam belajar. Oke, keren. Guru yang mampu melakukan pengkondisian kelas dan mengerti kebutuhan siswa atau student center. Guru yang dirindukan, ya keren ya. Guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan edukatif. Guru yang semangat dan peka terhadap pendidikan dan perkembangan belajar siswa. Guru yang bisa memahami karakter peserta didik. Guru yang memahami materi yang akan diajar. Guru yang profesional, guru yang dapat memanusiakan peserta didik, guru yang memahami kebutuhan siswa dalam dan di luar kelas, guru yang mau belajar, anak dapat menjadi contoh. Guru memiliki keterampilan mengajar yang baik, mampu mengelola kelas, memahami materi dan pembelajaran. Guru, ia dapat mengajar dan membimbing peserta didik. Guru yang profesional memberikan pengajaran yang baik kepada peserta didik, dan karakteristiknya beda-beda. Guru yang selalu semangat dan peduli. Wah, ini banyak banget pendapat Bapak Ibu ya. Guru menguasai strategi tapi masih ingin belajar. Ya, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Ya, ada lagi? Oke, masih ada lagi. Menjadikan peserta didik berhasil dalam pembelajaran. To work in a field where the teachers know how to deliver something and to understand the student weakness and good points. Ya, seorang guru yang mengerti kelemahan dan apa yang baik dari diri seseorang siswa itu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, thank you ya. Pendapat Bapak Ibu tadi keren-keren sekali ya. Tetapi kita sadar nggak ya, yang kita tulis tadi Bapak Ibu, yang kita tulis tadi tidak ada yang berbicara mengenai guru yang menggunakan metode mengajar yang bermacam-macam. Itu menandakan apa Bapak Ibu? Itu menandakan bahwa kita sebenarnya merindukan guru yang seperti itu. Guru yang membuat kelas itu nyaman, guru yang buat siswa nggak ngantuk, guru yang dirindukan, ditunggu-tunggu. Aduh, kayaknya minggu depan Bapak ini mau belajar apa lagi deh. Kok hari ini kayaknya waktu itu cepat berlalu deh. Nah, jadi walaupun kita profesional ya, itu bicara soal profesi, nggak ada dikatakan tadi harus guru yang S2, harus ada guru yang S3, nggak ada yang bilang begitu. Karena apa? Karena kita itu memang pikiran kita itu di set gitu ya. Kita itu melihat guru yang profesional itu adalah guru yang mampu memberikan hal-hal bermakna. Nah, jadi pedagogi itu bicara soal makna Bapak Ibu ya, bukan suatu komponen yang diajarkan, bukan itu, bukan suatu tools ya, tetapi bagaimana menghasilkan sesuatu yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan pedagogi. Nah, kalau kita lihat di teorinya begini Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman. Nih Bapak Ibu tadi sudah sampaikan ya, pemahaman berarti di dalamnya ada konten. Nah, yang kedua, bicara soal perencanaan. Setelah itu bicara soal pelaksanaan. Setelah itu bicara soal evaluasi. Jadi kalau berbicara soal pedagogi, kompetensi pedagogi, itu berbicara soal merencanakan,
menjalankan, dan mengevaluasi. Jadi kalau pembelajaran yang tidak ada evaluasinya, itu salah satu tanda bahwa pembelajarannya itu dengan pedagogi yang tidak tepat. Atau kalau di dalam kelas itu pembelajar yang ada semua hanya bicara soal pembelajaran tidak ada evaluasi, atau tiba-tiba gurunya datang langsung mengajar gitu ya, kayaknya nggak ada perencanaan. Nah, itu salah satu tanda bahwa guru itu tidak memiliki kompetensi pedagogi. Nah, Bapak Ibu, pemerintah sekarang sedang bagaimana ya, mencoba menyederhanakan administrasi-administrasi yang dimiliki oleh para guru. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada teknologi terbaru ya, artificial intelligence ya. Guru itu selama ini kan bisa menghabiskan waktu tuh, banyak tuh menghabiskan waktu untuk membuat rancangan pembelajaran atau RPP. Tetapi sekarang ada artificial intelligence yang langsung bisa membuatkan RPP bagi guru ya. Mungkin nanti kita dipelajari di sesi yang lain ya setelah ini. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh artificial intelligence, Bapak Ibu. Walaupun RPP-nya mungkin bagus, tetapi ada satu hal. Nah, artificial intelligence itu, dia tidak bisa mengenali apa yang dibutuhkan oleh siswa. Contoh, di kelas kita ada 20 orang siswa. Nah, 20 orang siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang sukanya visual, ada yang sukanya auditory, ada yang suka mendengar, ada yang suka menggambar. Nah, kalau kita sebagai guru memanfaatkan artificial intelligence untuk merancang pembelajaran, maka tujuan yang utama dari pendidikan untuk menyentuh hati murid itu tidak akan sampai lagi. Maka itu hanya sebatas administrasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah ketika apa yang kita rencanakan, apa yang kita jalankan, apa yang kita evaluasi sampai ke hati murid-murid. Itulah yang dinamanya kompetensi pedagogi. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang teknologi canggih kan? Sangat canggih. Nah, jadi saya mau minta tolong ke Bapak Ibu untuk jawab lagi pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, apakah kehadiran guru bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi? Ayo. Nah, minta tolong lagi Ibu Flo untuk kirimkan link yang kedua untuk menjawab bagian ini. Apakah kehadiran guru itu bisa tergantikan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang? Boleh di-scan QR code-nya, boleh juga langsung klik link yang sudah dikirimkan oleh Ibu Flo yang barusan dikirim ya. Nah, kira-kira apakah bisa tergantikan? Silakan Bapak Ibu. Oke, tidak bisa seperti ada yang kurang katanya kalau digantikan teknologi. Tidak bisa karena guru memiliki pendekatan humanis. Secara pengetahuan bisa, tetapi tidak secara emosional. Tidak, karena untuk membentuk karakter seorang siswa hanya seorang guru yang mampu. Tidak bisa, karena seorang guru bukan hanya mentransfer informasi. Tidak bisa, karena robot atau teknologi tidak memahami perasaan dan empati sesama manusia. Tidak bisa karena teknologi hanya bisa memberikan materi tanpa adanya membawa rasa. Tidak, karena setiap guru punya keunikan dan cara sendiri dalam melihat apa yang dibutuhkan siswa. Tidak, karena tatap muka akan lebih baik belajarnya. Tidak bisa, katanya, karena touching dan peran guru yang dibutuhkan untuk murid tidak bisa dilakukan teknologi. Tidak bisa. Ya, lagi Bapak Ibu. Wah, ini saya senang sekali Bapak Ibu sangat interaktif ya memberikan jawaban, dan jawabannya sangat ini ya, sangat luar biasa ya mewakili setiap jawaban. Nah, tapi saya sangat merindukan ya mendengar langsung suara dari Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bersuara untuk menjelaskan ke kita pendapatnya tentang ini? Apakah guru itu bisa digantikan dengan teknologi? Silakan Bapak Ibu, ada yang berkenan langsung membuka mic-nya kalau bisa. Apakah ada Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh dibantu, Dedi, kita pilih salah satu dari Bapak Ibu yang hadir, boleh Dedi? Iya, betul.
Saya pilih coba ya. Untuk pertama boleh saya pilihkan satu, Kak Dedi? Boleh, silakan Bu, silakan. Oke, baik. Selamat siang nih kepada tadi Ibu Dian yang dari Maluku Utara ya. Oke. Silakan Bu Dian. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya tidak bisa ya, tidak bisa teknologi menggantikan guru. Karena teknologi kalau menurut saya itu hanya alat untuk menambah pemahaman siswa. Sedangkan kalau guru harus lebih memperjelas informasi, memperjelas pelajaran yang harus dipahami oleh siswa. Iya, itu kalau menurut saya, Pak Dedi dan Kak Flo. Thank you Bu Dian. Sama-sama. Kita kasih claps dulu ya, virtual claps ke Ibu Dian. Thank you Bu Dian ya. Terima kasih Kak Flo. Ya, terima kasih juga Bu Dian. Baik. Satu lagi Dedi, mungkin satu Kak lagi. Flo. Ya. Iya, Iya, satu kalau lagi satu Kak. lagi ini mewakili suara bapak-bapak boleh ya Kak Dedi? Betul ya. Baik, izinkan saya untuk menyapa nih kepada Bapak Marjono. Halo Pak Marjono, selamat siang Pak. Maaf suaranya. Selamat siang Kak Flo. Halo. Selamat siang. Silakan Pak Marjono. Kalau menurut saya teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru ya. Cuman saya setuju pendapat dengan Ibu Dian tadi. Teknologi itu atau itu sebagai media pembelajaran saja. Pengajaran guru lebih variatif. Oke, thank you ya Pak Barjono ya. Teknologi hanya bagian dari media pembelajaran supaya lebih bervariasi ya Pak ya. Oke, thank you Kak Flo juga ya dan Ibu Dian. Kita kasih juga virtual claps untuk Pak Marjono. Oke, thank you Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata ya kita semua sepakat bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ya, termasuk teknologi tidak bisa menggantikan kehadiran guru. Artinya Bapak Ibu apa? Kekuatan guru itu adalah apa yang tidak bisa dilihat oleh mata sebenarnya, yang nggak bisa diamati ya, yang nggak ada di atas kertas, itu sebenarnya kekuatan gurunya. Sehingga kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi tidak punya perasaan, tidak bisa berempati gitu ya. Nah, itulah kekuatan pedagogi yang paling besar dari seorang guru. Jadi tidak usah takut, kita itu tidak akan bisa digantikan teknologi kalau nih, harus ada kalaunya nih, kalau kita mengajar dengan pendekatan yang benar, yaitu dengan cara yang benar, yaitu menghadirkan sebuah makna yang berharga di tengah-tengah kelas kita. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah melihat gambar ini? Bagi yang sudah pernah boleh bersuara atau boleh angkat tangan. Bagi yang sudah pernah melihat gambar ini boleh Bapak Ibu berespon. Silakan. Saya tidak akan tanya ya, saya tidak akan minta menjelaskan. Saya cuma mau tanya aja, apakah pernah melihat gambar ini? Tuh. Izin Pak. Silakan Pak. Pernah ya Pak? Ini kalau TPEC ya, sudah pernah, kebetulan masih berlangsung pendidikannya di program BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama. Saya sudah pernah dapat materi ini. Oke, thank you Pak Marjono. Mantap Pak. Thank you Pak. Nah, Bapak Ibu yang lain apakah pernah melihat gambar ini juga? Oke. Sudah pernah Pak. Oke, Ibu Aryani juga sudah pernah. Saya yakin juga Bapak Ibu yang lain juga sudah pernah ya. Sudah semasa kuliah pasca S2 ya, tapi agak lupa. Nah, Bapak Ibu, inilah sebenarnya ya yang paling membuat pembelajaran itu memungkinkan dia menjadi bermakna. Ya, inilah yang membuat guru itu tidak bisa digantikan karena apa? Dia mengajarkan dengan 3 hal. Ada pedagoginya, ada teknologinya, ada konten yang disampaikan. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, tiba-tiba datang ke sebuah kelas gitu ya, gurunya datang, dia ngomong terus gitu ya, ngomong cerita, mungkin cerita masa lalunya, cerita mantannya, cerita apa gitu ya. Nah, banyak yang diceritain, sampai anak ini nggak tahu Bapak ini hari ini ngomong apa ya gitu ya. Nah,
mungkin dari segi pedagoginya dia bagus ya, sangat menarik gitu. Tapi konten atau pembelajaran yang dibawa atau disalurkan anak-anak tidak dapat. Nah, sehingga itu menjadi pembelajaran yang tidak bermakna. Atau ada guru yang datang ke kelas, dia pakai Kahoot lah, pakai Quizzes lah, PPT-nya berwarna-warni lah, dan lain sebagainya. Ada games-nya lah, sampai pembelajaran itu habis, ternyata siswa itu nggak dapat apa-apa. Maka itu juga bukan pembelajaran bermakna. Ada satu guru yang datang mengajar, dia ikutin buku, semua diajarin semua bukunya ini ya, isinya. Nah, sampai anak ini bosan, mengantuk gitu ya. Sampai nggak tahu lagi, ini guru ini kok nggak capek-capek gitu ya mengajarkan materi yang ini. Nah, sampai akhirnya siswanya bingung. Ini kelas ini kayak ini ya, kayak kita lagi dihakimi gitu ya, nggak ada rasanya seru-serunya gitu. Nah, oleh karena itu disinilah perpaduan yang disebut dengan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi pedagogi itu masuk, teknologinya juga masuk, kontennya juga masuk, itulah disebut TPEC. Jadi kalau kita di zaman sekarang Bapak Ibu, kita mengajar. Kalau kita cuma ngomong terus, nggak pakai media apa-apa, mungkin pembelajarannya nyampe, tapi dia nggak akan efektif. Dia nggak akan diingat oleh anak-anak lagi. Nah, untuk memungkinkan pembelajaran itu lebih efektif, dihadirkanlah yang ketiga ini. Berarti penggabungan dari konten pembelajaran dan memasukkan teknologi, dan dengan mengajar dengan cara yang baik dan benar dan menarik, maka itulah disebut TPEC, dan itu memungkinkan pembelajaran itu bermakna. Jadi Bapak Ibu bukan soal teknologinya secanggih apa, bukan berarti nanti kita pulang dari sini, kelas kita itu kita harus bawa robot di sana gitu ya menghibur mereka, bukan begitu. Tetapi yang paling penting itu kita melihat, oh zaman sekarang yang berkembang itu teknologi. Kalau kita nggak ikuti teknologi, maka anak-anak kita akan ketinggalan. Anak-anak kita akan ketinggalan. Kalau anak-anak kita ketinggalan, berarti mereka nggak akan bisa bersaing dengan banyak orang. Berarti selama aku mengajar, aku harus berjuang untuk memasukkan teknologi. Tapi kalau aku hanya menggunakan teknologi, akhirnya mereka nggak punya tuh konten, nanti bersaing atau ujian tes kemana nggak bisa. Berarti juga aku harus mengajarkan konten yang benar, yang dalam. Tapi kalau aku hanya melakukan itu, aku masuk ke kelas nggak mengajar dengan baik, maka anak-anak akan bosan. Nah, berarti aku harus cari tuh metode pembelajaran yang menarik. Ada jigsaw, ada STAD, ada diskusi, ada ceramah, dan lain sebagainya. Nah, aku mau mengkombinasikan ini semua. Itulah yang disebut dengan kompetensi pedagogi yang bermakna. Ya, Bapak Ibu. Jadi itulah yang dimaksud dengan TPEC. Oleh karena itu, menjadi seorang guru dalam menyambut transformasi digital yang berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kan kita itu sangat menggembar-gemborkan itu ya, kayaknya harus Indonesia maju begitu ya, atau pendidikan atau merdeka belajar. Makanya buku saya yang ketiga itu judulnya Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar ya. Itu waktu saya tulis ini tahun lalu, bergerak mewujudkan merdeka belajar ini, saya mikir waktu itu kementerian belum buat kurikulum merdeka ya. Saya lihat harus merdeka belajar, saya pikir saya harus menulis buku tentang merdeka belajar. Nah, disitulah saya tulis buku itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang bisa sampai kepada transformasi digital yang berkelanjutan itu, dia harus merdeka dulu belajar. Nah, seseorang yang merdeka belajar harus diajari oleh guru-guru yang setelah merdeka. Nah, yang dimaksud dengan yang merdeka itu apa sih? Berarti dia itu datang ke kelas bukan dengan hanya mengajarkan apa yang tertulis di buku. Ya, jadi kalau orang yang datang ke kelas mengajar dengan tidak ada beban merasa, aduh aku materi ini harus habis sekarang gitu ya, kejar tayang. Kalau ingat dulu kita ya, kalau kita ingat dulu, kayaknya guru itu semua harus habis gitu deh materinya gitu ya. Nah, dengan merdeka belajar, kita punya kesempatan untuk memilih mana pembelajaran yang paling bermakna, yang paling penting untuk anak-anak, mana yang paling berkesan bagi mereka untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, artinya kalau kita melihat perkembangan sekarang, Bapak Ibu, untuk tangguh di dalam semuanya ini, maka harus ada namanya
perbedaan dengan apa yang diajarkan dulu. Kalau sekarang mungkin orang menyebutnya itu dengan head, heart, and hands, atau kepala, hati, dan tangan. Kalau pembelajaran itu sudah melekat di pikirannya, harusnya pembelajaran itu mengubah hatinya. Kalau hatinya itu sudah berubah, maka dia akan bergerak melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Makanya B.J. Habibie itu bilang, pengetahuan pengetahuan tanpa nilai religius yang benar, dia akan sangat berbahaya, ya. Jadi kalau orang pinter tanpa kepintarannya, kalau nggak mengubahkan hatinya, maka itu akan sangat berbahaya. Makanya kalau kita lihat para teroris itu kan sebenarnya orang-orang pinter ya, ahli-ahli kimia yang menciptakan bom dan lain sebagainya. Banyak ya orang-orang pinter itu akhirnya kepintarannya tidak digunakan untuk suatu hal yang sangat baik. Makanya untuk menyambut transformasi digital, maka kita perlu mengetahui bahwa ketika mereka mengolah teknologi ini, mereka harus tahu apa yang harus mereka pahami. Nah, apa yang mereka harus pahami itu harusnya mengubah hati mereka. Oh, ini teknologinya begini, berarti aku nggak boleh begini. Nah, artinya setelah dia sudah punya hati begitu, maka dia akan perlahan-lahan mengerti apa yang harus dia lakukan. Ya, nah, maka kita sekarang perlu berpikir, waktu kita Bapak Ibu di kelas kita, mana yang paling dominan sekali kita ajarkan? Apakah sesuatu yang hanya melekat di otak mereka, atau sesuatu justru yang mungkin mengubahkan hati mereka? Maka pedagogi dari seorang guru yang paling kuat adalah ketika guru itu bisa menggerakkan hati seorang murid. Nah, Bapak Ibu pernah nggak menemui ya, ada guru. Guru ini tugasnya itu susah-susah. Tetapi entah kenapa anak-anak itu senang mengerjakan tugas ini. Tapi ada guru, tugasnya itu nggak terlalu sulit, tapi kayaknya anak-anak itu males banget gitu ya untuk mengerjakan ini. Atau mungkin kita punya guru zaman dahulu begitu. Kayaknya senang aja kalau Bapak ini masuk ke kelas. Nah, karena apa Bapak Ibu? Bukan karena dia itu kasih uang ke kita, bukan karena dia itu kasih makanan ke kita waktu kita jadi siswa, tetapi karena dia datang memberikan kenyamanan dan rasa pengertian yang benar kepada kita. Nah, contoh ya, kita mengajarkan. Nah, ada sekarang metode media pembelajaran namanya Flipgrid. Nah, nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau ada kesempatan, bisa dipelajari tuh. Flipgrid itu media pembelajaran yang sangat menarik. Nah, kalau siswa kan dulu presentasi dia di depan kita gitu langsung ya. Tapi Flipgrid ini dia bisa rekam sendiri, terus nanti dia-upload sendiri ke sebuah platform yang kita bisa semua lihat. Nanti kita juga bisa komen-komen di situ, siswa lain juga bisa komen. Nah, jadi tapi apa yang kita ajarkan ke dia? Oh, itu kan di kepalanya ya, dia udah masuk. Oh, berarti ini sangat baik gitu ya. Tapi dia akan berpikir, oh ini mempengaruhi hatiku nggak ya? Ini akan menolong aku menjadi orang yang lebih percaya diri nggak ya? Nah, kalau aku menjadi orang yang percaya diri, maka aku akan lebih banyak bersumbangsi kepada orang-orang lain. Nah, itulah yang dimaksud. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita ya, aduh saya sedih sekali 3 hari yang lalu melihat gitu ya, ada pemerkosaan yang dilakukan oleh anak umur 8 tahun kepada 3 anak TK ya. Aduh, itu sedih sekali Bapak Ibu. Dan itu semua berasal dari apa? Ya teknologi, gadget. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita sudah tahu anak-anak kita ini, bayangkan ya umur 8 tahun memperkosa anak TK, itu sangat sedih sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak dipersiapkan dengan digitalisasi yang tepat. Guru-gurunya dan orang tua tidak memiliki kompetensi pedagogi yang benar di dalam melihat teknologi. Kalau seandainya coba Bapak Ibu ya, di umur sebegitu mereka sudah diajari dari kecil bagaimana melihat teknologi itu, bagaimana menggunakan itu, bukan hanya di kepalanya aja, dia tahu itu, bukan itu aja, tapi tahu, oh teknologi ini fungsinya untuk ini. Nah, kalau aku tahu ini fungsinya untuk ini, maka aku akan melakukan apa. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, boleh pakai media apapun, boleh pakai teknologi seperti apapun, tetapi jangan sampai itu hanya di kepala, tapi itu harusnya mengubahkan hati. Itulah yang namanya kompetensi pedagogik yang tepat. Ya. Nah, jadi kita lanjut. Ada salah satu kompetensi pedagogi yang sangat menarik sekali, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya backward by design. Nah, kalau kita guru-guru ya, kalau kita guru itu sangat senang untuk merancang pembelajaran gitu ya. Nah, jadi kita rancang dulu pembelajarannya,
Terus setelah kita rancang, kita melakukan pembelajaran. Setelah kita melakukan pembelajaran, kita akhirnya menilai anak-anak. Nah, jadi apa kira-kira penilaian yang cocok untuk anak-anak ini? Maka kita akan rancang di saat sambil kita belajar. Nah, berbeda dengan backward by design, Bapak Ibu. Backward by design itu, ya, backward by design itu bukan begitu sistemnya. Nah, tapi seperti apa? Nah, yang pertama adalah kita harus merancangkan dulu. Nah, kalau aku mau mengajarkan tentang matematika trigonometri, kalau aku mau mengajarkan tentang trigonometri, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari trigonometri ini? Nah, kita tulis dulu tuh dari awal. Jangan sampai tujuan itu nanti kita tuliskan di akhir. Ya, kita tuliskan tujuan trigonometri. Oh, trigonometri mereka harus tahu ini. Nah, setelah kita buat tujuannya, kita harus menentukan bagaimana cara mengukur mereka sudah paham trigonometri atau tidak. Nah, berarti kita harus menentukan tuh asesmennya apa. Mau soal pilihan ganda kah, mau proyek kah, mau apa namanya PBL kah, program based learning gitu ya, atau apapun itu harusnya muncul di awal. Nah, setelah kita clear semua di awal, Bapak Ibu, barulah kita melakukan pembelajaran. Jangan sampai belum direncanakan, ternyata udah diajarkan. Ya, nah itu salah satu kompetensi pedagogi yang baik. Nah itu namanya backward by design. Kita tahu dulu tujuannya apa. Kita tahu dulu tujuannya apa. Untuk mencapai tujuan ini, apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan? Oh, harus begini, begini, begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu juga boleh menerapkan di kelas masing-masing nanti supaya nggak kebingungan di akhir pembelajaran akan menilai apa, karena guru itu sangat banyak sekali karena banyak sekali ininya ya, banyak sekali yang harus dikerjakan oleh guru. Jangan sampai nanti nggak tahu mau ngajar mau menilai apa. Akhirnya ya udahlah, sama aja seperti tahun lalu, sama aja kalau tes tahun lalu ya udah tahun ini juga tes. Nah, jangan sampai begitu, padahal kita tahu ya zaman itu begitu cepat sekali berkembang, zaman itu terus sekali berkembang. Maka seorang guru yang merdeka itu dia harus tahu hari ini aku mau mengajar apa. Untuk aku tahu ini bisa dicapai atau enggak, aku harus merancang tuh penilaian. Penilaian seperti apa? Ya penilaian yang bisa meraih tujuan ini. Nah, kalau sudah ada, maka pembelajaran itu terus berlangsung. Itu yang kedua, yaitu kompetensi pedagogi contohnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau bicara soal kompetensi pedagogi, begitu banyak hal yang bisa dibahas ya. Bisa sampai 10 pertemuan ini kita bahas. Waktu itu saya pernah bawa seminar di satu institusi, ini saya sampai 8 sesi bawakannya. Ini jadi saya ramu-ramu sedikit-sedikit sana-sini, ambil sedikit gitu ya. Nah, akhirnya jadilah 65 menit gitu ya, atau 75 menit. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu kalau kita tahu tujuan kita di awal. Itu namanya backward by design, ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh juga coba-coba nanti ya. Bapak Ibu boleh buka bukunya. Oh, tahun ini semester ini atau bulan ini aku mau mengajarkan tentang hak dan kewajiban gitu, PKN ya, untuk anak SD, hak dan kewajiban. Maka apa ya tujuannya? Anak-anak bukan hanya sekedar paham dia haknya apa, tujuannya apa, tapi dia tahu kalau kewajibannya itu contoh membersihkan rumah, tempat tidur. Nah, tujuannya itu dia sudah bisa nanti memberikan daftar-daftar kewajiban yang sudah dia selesaikan minggu ini. Nah, untuk sampai kepada tujuan itu, kira-kira apa penilaian yang bisa kulakukan ya? Oh, aku buat aja sistem checklist. Nah, kita sudah tentukan tuh di awal sistem checklist. Hari ini kamu sudah bersihkan apa. Nah, saat pembelajaran, kita terus ingatkan tuh. Jangan lupa ya hari ini, jangan lupa hari ini. Nah, setelah mereka selesai bab itu, nah sudah tercapai tuh tujuan kita. Nah, jadi jangan sampai menunggu. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu. Dulu ya, kenapa ujian itu sangat ditakutkan? Karena soalnya itu nggak bisa ditebak gitu ya. Soalnya nggak bisa ditebak yang diajarkan apa, yang muncul apa. Tetapi kalau kita menentukan tujuannya di awal, dan kalau kita membuat penilaiannya juga di awal dan menyampaikan ke siswa,
maka sepanjang pembelajaran itu Bapak Ibu, mereka akan mempersiapkan diri terus-menerus loh. Dia akan mempersiapkan diri terus-menerus. Oh iya, kan tujuannya materi ini ya. Oh nanti penilaiannya akan tentang begini ya. Oh berarti sepanjang pembelajaran ini aku akan menyimak. Nah, jangan sampai akhirnya siswa itu pasrah. Aduh, terserahlah mau apapun nanti tugasnya atau ujiannya, terserah, saya nggak peduli lah gitu ya. Paling juga nanti beda sama yang diajarkan. Jangan sampai begitu. Tapi di awal-awal harus kita tentukan. Jangan sampai kita menjadi guru yang sering memberikan kejutan-kejutan gitu ya, yang diajarkan A, yang muncul X gitu ya di ujung sana. Sehingga siswa itu sebenarnya hanya tertantang aja, tujuannya nggak tercapai. Nah, jadi memang harus penting menentukan tujuan di awal. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya minta boleh dong ini ya, boleh berpendapat gitu ya. Nanti Miss Bo mungkin boleh coba tolong tanyakan aja kira-kira siapa yang mau menjawab. Dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna di era digital, manakah yang harus jadi prioritas guru, teknologi, atau pedagogi? Silakan Bu Flo, boleh dipilih lah. Atau kalau ada satu orang juga yang langsung ini boleh, silakan Pak. Kak Dedi, kalau tadi kita pilihnya ibu-ibu dulu, Kak Dedi, sekarang kita pilihnya bapak-bapak dulu. Iya, Baik, silakan Bu. oke. Baik, Pak Surahmin, adakah Pak Surahmin di sana? Masih menyimak, Pak? Iya, masih. Oke, Baik. mantap, Pak. Masih, Bu. Masih, Mbak. Masih. Oke, Pak Surahmin, pertanyaan dari Kak Dedi nih. Pengalaman belajar apa yang bermakna di era digital yang harus jadi prioritas guru? Silakan, Pak Surahmin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya mengenai tentang merancang pengalaman belajar bermakna digital. Memang saat ini dibutuhkan oleh guru. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Dengan alasan bahwasanya guru tidak boleh terlambat dan guru tidak boleh menghindar, tidak harus, pokoknya wajib untuk belajar berteknologi. Karena mengingat di zaman era 5.0 ini itu Menteri mengatakan bahwasanya meskipun guru tidak teknologi tidak bisa menggantikan guru, akan tetapi dengan teknologi itu guru menjadi hebat. Kalau kita tidak mau belajar dari sekarang, di kemudian hari kita akan dikalahkan oleh siswa kita. Itu adalah salah satu alasan mengapa di era digital ini kita harus menjadi prioritas, menjadi bagian dari tugasnya seorang guru. Nah, mengapa dengan adanya teknologi ini kita akan semakin gencar dan semakin berinovasi dalam menerapkan pembelajaran di kelas, terutama banyak media-media yang harus kita kuasai untuk meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya media-media yang sangat membantu untuk menerapkan di kelas itu merupakan bagian dari rasa motivasi kita terhadap anak-anak peserta didik itu dapat meningkatkan hasil belajar. Cukup untuk sementara. Makasih. Terima kasih Pak. Kita berikan claps ya untuk Bapak ya. Claps itu. Silakan Bu Flo. Baik, terima kasih Kak Dedi dan juga Pak Surahmin. Wah, Pak Surahmin ternyata kalau menurut beliau ini udah nggak di industri 4.0 lagi ya, sudah maju ke 5.0. Baik. Betul. Iya, jadi memang harus semakin meningkat gitu ya. Baik, berikut nih Kak Dedi, kita pilih yang ibu-ibu ya. Boleh Bu, Izinkan boleh. saya untuk menyapa Ibu Aryani Naomi Seti. Halo Bu Aryani. Halo, selamat Ya. sore. Selamat sore. Silakan Bu. Kalau menurut Ibu nih, dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna di era digital, apa yang menjadi prioritas, mana yang harus diprioritaskan oleh guru? Silakan. Iya, jadi yang menjadi prioritas tetap pedagogi. Nah, menurut saya, karena ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya merancang sebuah pembelajaran menggunakan Canva, yang menurut saya sudah sangat menarik sekali. Tetapi ketika waktu itu saya masuk ke kelas, saya juga kurang berinteraksi, saya hanya membiarkan mereka menonton, kemudian melihat pertanyaan dan sebagainya. Setelah itu ternyata kelasnya sangat tidak aktif sekali. Jadi anak-anak hanya nonton saja, tetapi walaupun sangat menarik, tapi saya tidak berbicara atau saya tidak berinteraksi dengan mereka, tetap sama saja seperti itu. Dan ini pengalaman.
Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Aryani untuk tanggapannya. Nah, ternyata tadi Bu Aryani bilang bahwa tetap pedagogik nih, Kak Dedi. Kita berikan aplaus dulu ah. Ya, betul. Terima kasih. Oke, thank you Kak Flo, thank you Bapak Ibu. Sama-sama. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu tadi ya, 5.0 ya, orang Jepang itu sangat cepat gitu ya, langsung sekarang udah 5.0 bukan 4.0 lagi. Itu orang Jepang itu sangat cepat sekali waktu itu beralih ya, tahun lalu bahkan. Nah, tadi Ibu juga sampaikan pedagogi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ya, ketika kita melihat zaman sekarang ya, yang paling penting sebenarnya ya, bagi diri anak-anak itu mereka tahu identitas mereka. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Saya yakin kita semua benar. Yakin, benar ya. Karena zaman sekarang ya, mungkin kita ingat dulu, kayaknya mendidik anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda banget gitu ya. Saya punya guru itu guru saya, salah satu guru yang paling sabar lah yang kami tahu dulu ya, satu murid-murid satu sekolah itu tahu lah, Bapak ini sangat baik, sangat welcome ya. Kita itu sering memang bicara, sharing apapun ke Bapak ini, sangat baik sekali. Kayaknya nggak mungkin deh dia beralih profesi dari guru atau menjadi yang lain gitu ya. Tapi Bapak Ibu 3 hari yang lalu saya lihat dia posting status di ini ya, di Facebook. Dia bilang begini, semoga dia mengikuti ini ya, program guru penggerak gitu ya. Semoga ini menjadi tahun terakhir saya mengajar gitu ya. Karena sudah sangat lelah selama ini. Nah, akhirnya ada yang komen di sana, oh selamat ya Pak, akhirnya Bapak akan bentar lagi kan jadi kepala sekolah gitu ya, selamat gitu, udah banyak komennya kata selamat. Nah, tetapi dia menjawab selamat itu, dia bilang, bukan soal saya akan jadi kepala sekolah sih Pak, Bu, dia bilang, tetapi karena saya sudah sangat lelah, mental saya sudah sangat rasanya rusak lah dengan keadaan zaman sekarang yang mendidik anak itu begitu susah sekali katanya. Anak-anak sekarang sudah bandel banget. Orang tuanya juga nggak mau kerja sama lagi sama guru, anaknya juga bandel semua, gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita menjadi seorang guru yang hanya sibuk untuk mengejar ketertinggalan di dalam hal teknologi, maka ada hal yang sangat penting yang kita lupakan, yaitu apa yang paling bermakna di dalam diri anak itu. Ya, teknologi udah makin canggih nih. Mereka makin pinter. Bahasa Inggris pun makin bagus karena banyak fitur-fitur dipakai HP-nya itu yang bahasa Inggris. Makin pinter kok, makin bagus kok dalam hal itu. Tapi coba kita lihat, perilakunya itu makin gak karu-karuan. Ya. Teknologi makin canggih. Mau pesan makan sekarang, 15 menit lagi datang. Mau pergi kemana-mana, naik ini gampang. Teknologi itu makin canggih. Anak-anak makin pinter, tapi karakternya apa? Kalau zaman sekarang anak-anak bilang makin dajal gitu ya, makin badung, makin nakal, makin gak karu-karuan ya. Orang tuanya aja udah dilawan gitu. Jadi gimana Bapak Ibu? Maka pedagogi guru itu disitulah hadir untuk menyeimbangkan semua hal yang dia telah kuasai. Kalau di rumah anak SD ya, aduh kasihan sekali sih kalau Bapak Ibu mungkin ada punya anak kecil gitu ya. Kalau bisa dari sekarang dibatasilah penggunaan HP-nya gitu ya. Karena banyak sekali ya, lebih banyak negatifnya dari HP itu Bapak Ibu. Itu akan menjadi positif kalau kita mengerti apa yang kita cari. Tetapi itu akan sangat negatif kalau kita nggak tahu apa yang kita sedang kerjakan. Nah, masalahnya anak-anak itu kan nggak tahu apa yang dikerjakan mereka, Bapak Ibu. Akhirnya itu menjadi dampak negatif. Nah, menjadi seorang guru, maka fungsinya adalah untuk membatasi itu. Makanya pedagogi harus seimbang dengan teknologi. Ya, supaya nanti anak-anak kita ya tidak seperti yang kita lihat sekarang lah ya, tapi tetap masih ada harapan Bapak Ibu. Semoga ya panggilan kita semua jadi guru itu memang jangan pudar ya, karena kita ini memegang nih tongkat estafet untuk ke depan bagaimana ya, jangan sampai kita jadi ciut gitu ya melihat semuanya yang rasanya sulit untuk ditangani gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya jika pedagoginya kuat namun teknologinya lemah? Nah, saya buat ilustrasi.
Nah, ini Bapak Ibu nanti boleh ada yang jawab ya. Guru A ingin menjelaskan konsep tsunami kepada anak-anak, tetapi dia belum memahami mengenai teknologi berupa media pembelajaran yang bervariasi seperti video. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, Bapak Ibu boleh jawab. Boleh Bu Flo dibantu? Minta tolong. Baik, wah ini sangat menarik nih Kak Didi. Baik, sekarang izinkan saya untuk menyapa Bu Eka. Halo Bu Eka, selamat siang. Adakah beliau di sana? Silakan Bu. Bu Eka? Oh, sepertinya beliau terlempar keluar nih Kak Dedi. Baik, kita ya. menyapa yang lain dulu ya. Baik, izinkan saya sekarang untuk menyapa Ibu Friska Dewi. Halo Bu Friska. Iya Bu. Halo. Nah, Halo. Bu Friska. Nah, ini ada satu studi kasus ya, bisa dibilang begitu ya Kak Dedi ya. Ada studi kasus seperti yang ditampilkan di layar oleh Kak Dedi. Jadi ada seorang guru ingin menjelaskan konsep tsunami, tetapi guru tersebut belum memahami mengenai teknologi yang berupa media pembelajaran yang bervariasi seperti video nih. Kira-kira apa yang akan terjadi nih menurut pendapat atau opini dari Bu Friska? Silakan Bu. Ya, Bu Friska? Iya Bu, sebentar. Mohon maaf ini karena baru bergabung sehingga saya perlu mencermati dulu. Iya. Ini saya penjawab dari studi kasus ini ya? Iya Bu, iya benar. Jadi gurunya ini hanya mengajar teorinya terus, padahal udah gampang gitu ya, teknologinya gampang, tinggal tunjukin aja videonya gitu. Kira-kira apa ya kalau gurunya nggak paham teknologi tapi mengajarnya ngomong terus gitu di kelas, kira-kira gimana Bu? Sebenarnya pembelajaran juga bisa berjalan, hanya sekedar berjalan, tetapi mungkin siswa belum sepenuhnya memaknai karena mereka hanya melihat secara teori dan bukan kebanyakan, ada siswa yang butuh visual sehingga mungkin tidak menyasar pada apa yang tujuan dari guru tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Friska. Thank you. Baik, terima kasih Bu Friska. Oh, berarti mungkin gini kali ya Kak. Jadi kalau menurut Bu Friska tadi pembelajarannya akan berjalan, tapi mungkin siswa-siswi didik tidak mendapatkan pemahaman menyeluruh nih karena cuma ngedengerin gurunya ngomong aja tanpa melihat. Karena betul itu ada yang bisa menerima secara visual, ada yang memang tipe pembelajarnya itu harus auditori dan lain sebagainya. Karena saya kasih ini dulu Kak Dedi untuk Bu Friska ya. Kasih claps ya, kita kasih Ya, claps kasih dulu. claps. Baik. Boleh virtual Sekarang, claps, boleh. Berikutnya nih Kak Dedi, saya ingin menyapa nih salah satu Bapak yang selalu setia nih mengikuti workshopnya pengajar belajar, yaitu Pak Reza. Halo, selamat siang Pak Reza. Adakah beliau di seberang sana? Halo, selamat siang Kak. Apa kabar Pak Reza, sehat? Iya, baik Kak. Oke, baik. Nah, kalau Pak Reza nih menanggapi studi kasus yang diberikan oleh Kak Dedi, bagaimana Pak? Silakan Pak Reza. Oke, baik. Untuk kasus yang tsunami itu Kak ya? Ya. Betul Pak. Baik. Jadi mungkin menurut saya itulah mungkin salah satu manfaat dari adanya teknologi. Jadi mungkin dengan adanya teknologi dapat mempermudah pembelajaran menjadi lebih baik. Contohnya pada saat kasus tsunami ini kan. Jadi mungkin dengan adanya teknologi peristiwa ataupun kejadian tentang tsunami itu bisa kita gambarkan secara langsung melalui tampilan-tampilan video. Tampilan video sehingga peserta didik itu menjadi lebih nyata ya. Dia merasakan lebih nyata dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Jadi mungkin bisa terbantu dengan adanya teknologi seperti pembuatan video terhadap materi yang akan dipelajari, yaitu yang berkaitan dengan tsunami tersebut, Kak.
Mungkin itu Kak pembahasannya. Baik. Oke, Baik, thank you, Pak. wah, terima kasih banyak Benar Pak ya. Reza. Iya, berarti Kak Dedi yang bisa kita ambil kita tarik kesimpulannya dari pendapat kedua Bapak dan Ibu guru kita adalah pembelajaran akan tetap bisa berlangsung, tetapi alangkah baiknya kalau misalkan memang si guru tersebut ini bisa menghadirkan variasi pembelajaran ya dengan menggunakan media yang ada sehingga tuh pemahaman secara utuh dan menyeluruh itu bisa didapatkan oleh siswa-siswa. Keren. Silakan dilanjut Kak Dedi. Thank you Kak Flo ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, padahal Bapak Ibu sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali untuk contoh. Kita mau ngajarkan tsunami, tinggal kita klik aja contoh di YouTube, ilustrasi tentang tsunami. Nah, kadang-kadang kalau kita jelaskan tsunami itu gimana ya, kita mungkin cuma tahu air laut itu tertumpah ke darat gitu ya, akhirnya ditarik lagi ke laut. Tapi kita nggak bisa membayangkan seperti apa kejadian itu. Tapi teknologi memungkinkan kita dengan gampang untuk tahu seperti apa. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk itu. Tapi yang paling sederhana aja deh, video di YouTube aja, tinggal buat aja ilustrasi tsunami. Nah, anak-anak akan langsung paham. Itu menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya saya masih punya studi kasus satu lagi, tapi saya lihat waktu saya menjelaskan tinggal 15 menit lagi, ya nggak terasa 1 jam berlalu gitu ya. Nah, nanti karena 15 menit lagi itu tinggal tanya jawab. Nah, tapi saya skip aja yang satu lagi ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengar sebuah video. Tadi sudah sempat terdengar suaranya, Bu Flo? Sudah, ready, sudah. Nah, sudah ya. Coba kita dengar Bapak Ibu video ini sama-sama ya. Good morning. Bonjour. Comment allez-vous? Well, thank you. I would love to discuss something about the failures, mistakes we made. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the refuse that I got. Because without that, there will never be Alibaba. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we were rejected. I think being rejected, being refused by people, that is very natural. Why people should help you? You have to prove yourself, then people would help you. Alibaba was not made today. Alibaba was made 18 years ago in my apartment. The believing that using internet empower others, using internet to help young people, small business, and women will have bright future. So it's been 18 years hard work in here. Today, there are a lot of books about us. I don't read these books because I think these books not about us. People love to see successful stories, but most of the success stories, they succeed because of the mistakes. I encouraging all the young people, entrepreneurs, to learn from the mistakes. Do not study successful stories. Successful stories in the Harvard Business School, normally, there are a lot of things behind you don't know. But if you learn from the mistakes, if you learn, especially the failure case studies, it's going to help you. What I want to say is not about you. You learn from mistakes does not mean you will avoid mistakes. You will learn the attitude towards these mistakes and never give up, fighting again. Of course, it's very painful when you're rejected, when you're refused. I went all around looking for money. Nobody give us the money. I all go around looking for partnerships. Nobody believe small business and e-commerce in China would work. I was very painful that day, and when I saw one movie, Forrest Gump. I love that movie, especially the sentence that Mom said, life like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. So stay full. Stay foolish to your dream and continue to fight. So this is what we did as an entrepreneur. We never complain. When people complain, the opportunity comes. So if you can solve the complaints, that is your opportunity. So I love to, when I talk to the entrepreneurs, I feel excited. When I'm sitting there, listen to the entrepreneurs talk, I feel
inspired, I feel we are the same animal. The difference between big company and small company is not about revenue. It's about the dream. The small companies have the dreams. Most of the big companies, when they get certain size, they only have KPI. So if you fight only for next quarter, how can you survive in such a turbulent times? You have to believe the future. You have to continue to the future. You have to stay focused. As I said to myself early days, if there are 9 rabbits on the ground, if you want to catch the rabbit, don't change the rabbit, change yourself. Stick to one rabbit. If you have the dream, stick to the dream. That is what I believe. So this is what I want to say is that Alibaba started 18 years ago. We never changed our dream. We believe e-commerce. We believe internet. We believe by helping young people, helping small business, and helping empower women, we will have the future. The difference between last century and this century, the difference between IT and DT is IT empower yourself, DT empower others. When you help others, you are helping yourselves. This is what we believe. 18 years ago, 18 people in my apartment. When we had this dream, when we started, everybody say, you guys are crazy. How can you do e-commerce? No infrastructure, no credit system, no logistics, no this, no that. How could you do internet? We say, if there's no logistic, let's build it. If there's no credit system, let's build it. That is why they need entrepreneurs. One of the reasons people say, what's the secret of China grow so fast? One of the things that we Chinese learn very much in the past 30 years. We learn a lot about America. If you today go to New York, pick up 100 Americans on the street, how many of them can speak more than 10 Chinese words? Very few. If you're in Beijing, Shanghai, you grasp 100 young people and ask them how many of them can speak more than 20 English words, 80 of them. That is you learn. When you appreciate, when you're open-minded, when you learn from others, you make progress. Oke, video yang sangat singkat tapi inspiratif ya Bapak Ibu. Nah, kita belajar satu hal ya, dari seorang Alibaba yang begitu terkenal, begitu bagus dalam hal teknologi, tapi ketika dia ngomong, dia nggak pakai aplikasi apapun, tetapi kenapa ya pesannya itu sampai ke kita? Karena apa yang dia sampaikan real dia alami. Nah Bapak Ibu, walaupun semua pedagogi kita itu bagus, walaupun tadi ya teknologi kita sudah gabungkan, ke pedagogi kita juga bagus, konten kita kuasai, sampai muncul yang namanya TPEC, ketiganya itu berkombinasi menjadi suatu hal yang sangat bermakna, tetapi kalau kita nggak mengajarkan apa yang real kepada anak-anak, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, guru itu tidak menjadi contoh di dalam belajar, guru itu belum merdeka mengajar, masih dibayang-bayangi dengan begitu banyak hal yang harus dikerjakan, maka itu tidak akan sampai ke hati. Jadi waktu saya tonton dari Alibaba yang tadi ya, si Jack Ma itu, kenapa ya video ini sangat berkesan, padahal singkat biasa aja, karena dia sedang menceritakan apa yang dia alami. Ya, cara menyampaikannya betul-betul menggugah. Nah, harusnya guru itu pun di kelas begitu. Ya, ketika anak lihat, oh, guruku ini waktu mengajar matematika kenapa ya semangat banget? Oh, karena dia itu betul-betul mencintai matematika. Oh, berarti kalau kita mau pinter matematika, berarti kita harus mencintai dulu matematika. Kenapa ya kalau guruku ini mengajar IPA, dia kayaknya sangat senang banget gitu ya? Oh, berarti kalau kita mau memahami sesuatu, kita harus sukai dulu apa yang mau kita pahami. Nah, jadi Bapak Ibu, bicara soal pedagogi, itu bicara soal kita itu passionate gitu ya, mencintai yang kita lakukan. Sungguh-sungguh melakukan itu. Nah, walaupun teknologi berkembang cepat, kita pasti nggak akan bisa ikut kok. Yakin Bapak Ibu. Hari ini artificial intelligence, minggu depan nanti ada yang baru. Minggu depan ada baru lagi. Minggu depan ada baru lagi. Aplikasi muncul semua yang baru. Kita mau ikut semua? Nggak mungkin.
Kita nggak mungkin bisa ikut semua itu. Tapi yang pasti harus kita ikuti adalah kita mencintai mengajar. Kita mencintai bertemu murid. Itulah pedagogi itu. Makanya saya di awal tadi katakan guru itu kurikulum yang hidup. Mau teknologi kemana kek, mau materi gimana kek, mau diubah-ubah kek strukturnya dari pemerintah nanti. Mau kurikulum merdeka, mau kurikulum ini. Tapi kalau kita mencintai apa yang kita ajarkan, udah pembelajaran itu akan masuk ke hati anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini salah satu kompetensi pedagogi yang penting sekali, rubrik ya. Nah, ini rubrik, ini saya pikir yang akan terakhir saya sampaikan. Ya, rubrik ini Bapak Ibu, biasanya kita kan kalau kasih tugas tuh ke anak-anak, nah, kita akan kasih di belakang tuh, nanti kita oke kerjakan ini ya, nanti rubriknya ini. Tapi kita perlu bertanya, apakah rubrik itu memang dikasih di belakang? Ya, makanya saya tanya, di manakah menampilkan rubrik? Di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, atau di akhir pembelajaran? Nah, rubrik itu Bapak Ibu salah satu kompetensi pedagogi yang harus kita kuasai adalah memberikannya itu baik di awal, di proses, ataupun di akhirnya. Ini ada tadi yang coret-coret ya, jadi mungkin agak tertutup tulisannya sedikit ya. Nah, kenapa di awal? Untuk membantu siswa menentukan target. Oh, aku di bulan ini akan belajar ini gitu ya. Nah, ternyata ibunya sudah kasih aku rubrik ini. Nah, berarti aku harus tahu mengerjakan ini perlahan-lahan. Nah, gurunya pasti di awal rubriknya. Tetapi selama pembelajaran pun prosesnya rubrik ini akan diingatin terus. Ini ya, semester atau bulan ini kita akan fokus tujuannya ini. Jangan lupakan rubrik ini. Kalau kamu mau formatif 1, kamu kerjakan. Kamu formatif 2, kerjakan. Berdasarkan rubrik ini. Nah, jadi anak-anak itu akan diarahkan mengerjakan sesuatu yang sudah sistematis, yang sudah diatur gitu ya. Jadi dia nggak akan bingung-bingung lagi. Nah, di akhir dikasih rubrik. Nah, pas dikasih rubrik, dia sudah ada hasilnya dong. Tinggal dia bandingkan aja. Oh, ternyata pekerjaanku belum sesuai ya dengan apa yang diharapkan oleh guru. Jadi sebenarnya, jadi waktu itu Bapak, waktu saya jadi guru dulu di Tomohon ya di Manado sana, saya kasih nilai siswa itu agak kecil. Nah, orang tuanya protes, kenapa nilai anakku kecil gitu ya. Nah, akhirnya orang tuanya datang ke sekolah. Nah, saya tunjukin tuh rubriknya. Saya bilang aja ke orang tuanya, seandainya ibu jadi guru, kira-kira ini rubriknya, ini hasil dari anak ibu, kira-kira ibu kasih nilai berapa? Nah, orang tuanya nggak bisa jawab. Karena ada jelas standarnya. Standar yang jelas apa? Di awal sudah saya jelaskan, di tengah-tengah saya jelaskan, di akhir dikasih tahu juga. Nah, jadi kalau kita guru, kita nggak mungkin bisa disalahkan dalam hal ini, karena jelas penilaian kita apa. Ya, di awal, sepanjang pembelajaran, bahkan di akhir. Nah, oleh karena itu, ini sudah saya bahas juga banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, harus ada satu hal yang atau satu kalimat yang harus diingat anak-anak selama kita mengajar. Contoh, kalau mungkin di kurikulum Merdeka disebut ini namanya pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, ada sesuatu yang akan diingat anak-anak terus gitu ya. Oh, hari ini belajar tentang tumbuhan. Berarti apa yang diingat anak-anak tentang tumbuhan ya? Yang akan diingat terus-menerus. Hari ini belajar tentang matematika. Berarti yang harus diingat adalah yang ini gitu. Ada satu hal yang sangat harus diingat terus-menerus. Nah, itu dia harus diingat. Namanya pemahaman sepanjang hayat. Harus sering di kelas itu bertanya. Nah, saya kemarin kunjungan ke NTT ya, ke Kupang. Tanggal 8 sampai tanggal 15. Saya di Kupang, saya bawa sesi di sana juga ya. Saya bawa seminar juga dan pendampingan guru. Saya sana seminggu, saya menemukan ada kelas memang yang sepanjang sesi itu gurunya ngomong bertanya terus, menarik sih pembicaraannya, cuman tidak memberikan kesempatan untuk siswa bertanya. Akhirnya kelas itu jadi tidak hidup ya, tidak hidup kelasnya. Jadi kompetensi pedagogi yang paling penting adalah yang pertama, ada satu hal yang harus dia ingat ketika dia pulang. Yang kedua, ada pertanyaan pemantik. Artinya siswa pun harus bertanya sering-sering ya. Yang ketiga, harus personal counseling. Makanya seorang guru pun adalah seorang konselor. Ya, kalau ada yang bermasalah, bukan hanya yang bermasalah yang ditangani. Kelihatan anak diam-diam, ternyata dia ada masalah. Maka guru pun harus peka. Jadi 3 kompetensi pedagogi yang harus dikuasai oleh guru adalah menentukan
kalimat pemahaman sepanjang hayat yang harus diingat. Yang kedua, kelas harus interaktif dengan tanya jawab. Yang ketiga, guru juga harus melakukan personal counseling, ya, supaya tahu kebutuhan anaknya apa. Nah, ini Bapak Ibu ya, guru yang baik dalam mengajar adalah guru yang kehadirannya dinantikan, sama seperti yang di awal tadi Bapak Ibu sampaikan. Dan guru yang meninggalkan kelas dengan membuat siswa penasaran akan materi selanjutnya. Kira-kira nanti ibu ini mengajar apa lagi ya? Gitu ya. Kira-kira apa lagi nanti yang diajarkan oleh guru ini? Harus begitu. Kalau tidak, ya maka kelasnya itu nggak akan efektif, nggak ada hal yang bermakna lagi. Nah, ya, jadi hal yang paling penting dan harus dibawa pulang oleh murid ialah apa yang bermakna. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan, waktu saya mengajar, kira-kira anak-anak ini ingat sesuatu hal yang bermakna nggak ya dari pembelajaranku? Itu terus yang harus kita tanya Bapak Ibu. Untuk menguji apakah pedagogi kita itu pedagogi yang baik atau tidak, kita harus tanya hari ini anak-anak bawa apa ya pulang ke rumah. Nah, boleh Bapak Ibu juga tulis ya ke anak-anak. Oke, silahkan tuliskan satu kalimat hal yang kamu pahami hari ini atau hal yang bermakna hari ini. Nah, nanti boleh dikumpulkan. Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Oh, berarti hari ini kurang banyak ya hal yang bermakna yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi memang kompetensi pedagogi harus menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran yang bermakna itu muncul kalau guru itu mau mengajarkan hal-hal yang relevan, yang sesuai dengan kehidupan siswa, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu bisa terjadi kalau apa? Kalau gurunya membiasakan diri untuk siswa bertanya. Untuk membiasakan diri apa? Untuk melakukan konseling personal ya. Kalau kita tahu contoh, guru kita, siswa kita ini lagi sedih. Nah, nanti di pembelajaran kita bisa singgung tuh tentang kesedihan. Nah, jadi apa yang kita bisa walaupun mungkin kita nggak bilang, Budi, kamu harus begini-begini. Kita nggak bilang begitu, tapi waktu kita belajar, kita kasih ilustrasi tentang kesedihan, dia akan mikir, oh kayaknya yang diceritakan ibu ini kok mirip ya ke aku. Nah, itu menjadi bermakna. Nah, walaupun matematika topiknya, mungkin bisa pakai ilustrasi yang tepat ke anak-anak. Itu namanya yang bermakna. Ya, nah, guru tidak akan pernah tergantikan. Hal yang bermakna itu harus mungkin terjadi, teknologi tidak bisa berikan. Karena apa? Untuk menciptakan sesuatu pembelajaran yang bermakna, harus ada relasi. Relasi ini harus berjuang supaya pemikiran kritis. Nah, kalau dia kritis, maka ada empati di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, ada relasi, mendorong siswa berpikir kritis, dan empati. Teknologi nggak bisa berelasi dengan kita. Ya, teknologi nggak bisa memiliki empati, ya, tapi kita guru mungkin melakukan itu. Maka kompetensi pedagogi harus dimiliki oleh guru karena kita relasional, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan memiliki empati yang tinggi. Ya, nah, kurikulum yang hidup adalah diri guru itu sendiri. Jadi tidak mungkin terjadi tanpa transformasi dalam dunia pendidikan jika guru tidak memberikan dirinya dan apa yang ada di dalam dirinya kepada murid. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan frustrasi kalau teknologi makin canggih. Kalau kita nggak bisa ikut semua, jangan frustrasi, nggak apa-apa. Tetapi ada hal yang paling berharga dalam diri kita ini, yaitu kita hadir bagi anak-anak, membangun relasi dengan mereka. Itulah pedagogi yang sebenarnya. Kita nggak bisa ikut semua teknologi, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai panggilan kita jadi guru hilang, ya. Jangan sampai hilang. Oke, ya, saya pikir dan waktunya sudah 1 jam ya, nggak terasa ya, sudah 1 jam, maka 1 jam 15 menit, ini kita punya 15 menit lagi, saya berharap teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya kepada kita semua. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Flo, silakan Bu Flo. Terima kasih banyak Kak Dedi, wah luar biasa tadi, ada satu hal juga nih yang patut kita perhatikan ya Bapak Ibu, maksudnya di situ tadi Kak Dedi sempat menyebutkan bahwa sangat penting nih kita sebagai Bapak dan Ibu guru untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna sehingga menghasilkan pemahaman sepanjang hayat. Wah, itu saya nggak akan lupa tuh Kak Dedi, itu jadi jadi kalimat yang luar biasa dan sangat menginspiratif. Nah, Kak Dedi ini sebelumnya di kolom chat tadi ada salah seorang guru yang menanyakan, Dedi apa sih IG-nya? Tadi saya cari-cari nggak ada. Boleh di-mention Kak Dedi
Oke, IG-nya Dedi Panggabean, DEDY nih, coba saya share screen-nya. Mungkin biasanya orang salah kasih I, padahal bukan I, harusnya Y gitu ya. Nih Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan IG-nya? Nih. Ya, sudah Kak Dedi. Nih Bapak Ibu ya, yang di sini nih. Nih. Sudah nih ya Bapak Ibu ya. DEDY Panggabean. Baik, terima kasih, semoga ya, terima kasih Kak Dedi, semoga tadi langsung di follow ya Pak Zikri, sebab tadi beliau udah cari-cari Kak Flo nggak ada katanya. Iya, saya Baik. sudah kirim linknya tuh, boleh diklik itu IG-nya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan kalau ingin bertanya langsung kepada Kak Dedi seputar tentang tadi bahasan yang sudah disampaikan oleh beliau, silahkan. Mau langsung open mic juga boleh, silahkan. Oke. Mungkin kalaupun tidak ada pertanyaan, mungkin boleh berbagi juga apa yang mungkin dipahami, apa yang baru dipelajari. Oh, selama ini belum tahu, gitu boleh juga Bu Flo, kalau mungkin pertanyaan tidak ada. Boleh, betul Kak Dedi. Silakan, atau mungkin juga mau berbagi, berbagi ini ya, berbagi pengalaman yang real nih, apa sih yang ditemukan di ruang kelas ya, sehari-hari ya Kak Dedi ya. Betul, iya. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini habis ini Kak Dedi akan kebanjiran ini nih, apa namanya, WhatsApp nih Kak Dedi. Saya yakin dan percaya banyak Bapak Ibu yang juga pasti bersuka cita nih bisa berbagi dan juga bisa bertanya langsung pada Kak Dedi. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin atau berbagi? Halo Kak Dedi. Halo Pak. Terima kasih Kak Vio, Kak Dedi atas waktunya dan ilmunya pada sore hari ini. Saya ingin bertanya ya tadi yang kasus pertama tadi, bagaimana mengajarkan anak-anak menggunakan tsunami ketika tidak menggunakan teknologi gitu ya. Sebenarnya begini, memahami teknologi pembelajaran itu tidak harus berkaitan dengan ICT. Itu sih. Contohnya, ketika saya kebetulan guru agama Islam. Nah, ketika saya mengajarkan anak-anak tentang pemahaman tentang wudhu, itu sering yang saya gunakan itu adalah seperti menggunakan mind map atau menggunakan membuat kayak diagram permainan gitu. Itu seperti itu. Itu sebagai pedagogi yang sering aku gunakan tuh Pak Kak Dedi. Nah, apakah itu benar atau tidak? Itu ya. Betul Pak Ahmad ya. Saya langsung jawab aja ya Bu Flo ya. Betul, memang benar, memang ada hal-hal atau topik-topik tertentu memang yang bisa langsung kita ajarkan dengan ceramah gitu ya, dengan kita bicara saja. Tetapi banyak hal yang memang kita ajarkan juga tentang harus menggunakan teknologi ya. Contoh ya seperti yang tadi tsunami itu. Nah, Bapak tadi sudah jelaskan benar ya. Kalau kayak wudhu mungkin mereka juga anak-anak sering lihat di rumah orang tua ya. Nah, Bapak juga mungkin jelaskan gimana. Bapak juga pasti praktekkan tuh caranya gimana, bersihinnya gimana. Mungkin Bapak praktekkan di kelas. Saya nggak yakin. Kayaknya Pak Ahmad saya yakin pasti Pak Ahmad kayaknya ada praktekin juga di kelas cara mengajarkannya posisi tangan gimana semua posisi badan. Sepertinya jelaskan apalagi kalau ke anak-anak ya. Jadi Bapak Ibu tidak semua memang teknologi itu harus dipakai. Contoh menjelaskan tentang limit trigonometri atau integral dalam matematika. Nah, saya pikir dengan teknologi pun justru itu bukan yang makin mudah gitu ya, anak-anak makin ribet bahkan nggak mengerti konsepnya ya. Boleh ada bagian-bagian materi memang yang harus pakai teknologi lebih gampang, ada juga yang tidak perlu. Begitu ya Pak Ahmad ya, saya setuju dengan Pak Ahmad tadi. Thank you Pak Ahmad ya dan Pak Flo. Terima kasih Kak Dedi. Sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad, semoga membantu menjawab nih tadi apa yang ditanyakan kepada Kak Dedi. Baik, berikutnya mungkin ada ibu guru yang mau bertanya. Tadi bapak-bapak yang bertanya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Saya Kak Flo. Oke, silakan Bu. Ya, ini saya ngajar di SD.
Kebetulan saya memegang kelas 6. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana asesmen diagnostik untuk asesmen di awal ketika dalam materi pembelajaran matematika. Apakah perlu adanya asesmen diagnostik di awal dan di akhir? Kalau misalnya memakai rubrik, contohnya seperti apa? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Sehat selalu di sana Bu. Salam untuk siswa-siswinya. Amin. Halo Bu Ratna, thank you ya Bu pertanyaannya. Nah, kalau dulu namanya itu adalah pretest atau juga sering disebut setelah pretest itu nanti di akhir post-test gitu ya. Kalau sekarang itu namanya pertanyaan diagnostik gitu ya, untuk mengetahui sudah seberapa paham mereka gitu ya. Nah, itu sangat penting Bu Ratna. Nah, sangat penting ya, apalagi kalau matematika, karena kalau dasarnya nggak dia belum paham, dia nggak mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya ya, ke konsep selanjutnya. Nah, hal yang memang harus dipastikan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Apa sih yang paling contoh kalau kita belajar tentang turunan gitu ya, kalau turunan berarti dia harus mengerti limit, maka dia harus tahu nanti tentang integral, maka dia harus tahu tentang limit contoh, atau limit dia tahu Atau tentang misalnya turunan. median Pak, median misalnya modus min median gitu. Dia harus tahu kalau dia mau bahas tentang min, median, atau modus, nah maka dia harus pastikan dulu dia tahu nggak pengurutan pengangkaan gitu ya dari kecil sampai besar gitu ya. Jangan sampai pas cari median dia belum urutkan dulu gitu ya. Akhirnya nanti mana nilai tengah dia langsung pilih dulu gitu ya. Nah, walaupun mungkin bukan paper test, bukan hanya di atas kertas, boleh kita langsung tanya aja. Namanya pertanyaan diagnostik itu nggak harus tertulis ya, kita bisa tanya. Jadi sama-sama dibahas di papan tulis. Nah, coba kita bahas dulu ya sebelum kita masuk gitu. Jadi bukan harus ujian yang tertulis begitu. Kenapa harus ada pos gitu ya, supaya kita konfirmasi supaya kita konfirmasi dia udah paham belum, supaya minggu depan kita lebih gampang tuh. Oh, ini sudah dipelajari nih gitu Bu. Jadi nggak harus ada di atas kertas ya Bu. Nah, tapi penting, bahkan harus penting. Kalau harus ada gitu ya, walaupun sederhana, nggak harus pakai rubrik, nggak harus pakai. Nanti itu Berarti nambah-nambahin. asesmen diagnostik itu sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Dan jangan lupa dihubungkan ke minggu lalu itu, kamu sebenarnya ada hubungannya nggak dengan sekarang. Karena apalagi matematika itu kan Bu bicara soal keteraturan ya, artinya minggu lalu itu harusnya dengan hari ini harus ada hubungannya dong. Ya kan? Jadi memang dia harus paham dulu, minggu lalu kamu sudah belajar ini loh sambungannya yang minggu lalu itu gitu. Jadi ada kesinambungan di situ tugas guru itu. Iya, betul Bu Ratna. Terus untuk kalau rubriknya itu seperti apa Pak contohnya? Nah, bisa sih sebenarnya pakai rubrik, tapi nanti kita itu jadi ribet karena nanti kan akan ada sumatif juga kan, akan ada ujian juga. Jadi memang masa kalau kita buat rubrik hanya untuk diagnostik itu terlalu menyita waktu, karena kan kita harus periksa lagi begitu ya. Mendingan kalau diagnostik itu langsung bahas sama-sama aja di kelas, nggak usah yang mereka harus kerjain sendiri. Personal ya. Iya, jadi baru nanti postnya itu aja yang personal. Nah, buat rubriknya aja, buat rubrik sesuai dengan apa yang dipelajari hari ini. Sederhana aja. Nah, apalagi kalau matematika, kan itu mutlak ya. Jadi memang yang dua hal aja yang perlu diperhatikan mungkin dalam matematika. Caranya benar dan hasilnya benar. Nah, kalau hasilnya benar, caranya belum benar. Nah, kita tahu tuh minggu depan yang mau kita ulangi apa. Oh, caranya dia belum tahu, tapi hasilnya dia tahu. Nah, gitu. Atau dia hasilnya salah, tapi caranya udah benar. Berarti kita minggu depan ajarin dia untuk makin berhati-hati. Gitu sih, Bu. Ya, rubriknya cuma 2 poin itu aja kalau matematika. Gitu. Kalau untuk asesmen diagnostik dengan refleksi sama nggak, Pak? Refleksi itu, konsep refleksi itu dilakukan di akhir, Bu, bukan di awal. Konsep refleksi itu dilakukan di akhir. Jadi setelah pembelajaran matematika selesai, baru mereka lakukan refleksi apa yang kamu pelajari. Karena refleksi kan bicara soal apa yang kamu dapatkan dan apa komitmen kan Bu. Nah, jadi refleksi itu tidak mungkin ada di awal.
Gitu. Jadi memang di akhir dan termasuk itu juga Bu, itu termasuk asesmen juga loh kalau refleksi itu. Oh iya. Ya, Oh berarti dia gitu. beda jalur tapi ya antara asesmen Betul. diagnostik dengan refleksi. Oh. Beda. Tapi untuk menyangkut masalah apakah kalian senang belajar hari ini itu termasuk refleksi juga Kak? Pak? Benar, termasuk refleksi Bu. Iya, benar, termasuk refleksi. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ratna, semangat terus. Terima kasih Kak Dedi. Semoga Bu Ratna bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Ratna dan bisa langsung diaplikasikan nih. Ya, sama-sama Bu Ratna. Ya, sukses Bu. Oke, Kak Dedi. Iya. Kak Dedi ada pertanyaan dari Bu Eka nih di kolom chat. Beliau menanyakan gimana sih teknik mengajar matematika tingkat SMK atau SMA biar menarik Kak Dedi? Oke, thank you Kak. Kebetulan saya itu SMK dulu Bapak Ibu ya. Sebelum saya kuliah itu saya SMK. Nah, guru matematika saya itu sangat disenangi oleh oleh siswa-siswa ya. Karena apa? Karena dia itu yang pertama ya dari segi ciri mengajar ya. Biasanya matematika itu banyak yang nggak suka ya matematika. Tapi kalau gurunya asik pasti juga disukai. Nah, caranya itu yang pertama pakai media pembelajaran. Nah, guru matematika itu jangan kita bangga. Kalau dulu mungkin bangga ya, cuman bawa spidol ke kelas, mengajar di papan tulis. Tapi sekarang justru harus supaya menarik perhatian anak-anak itu menggunakan media pembelajaran supaya lebih menarik ya. Teknik mengajarnya pakai media pembelajaran. Nah, saya lupa namanya, nanti coba saya search ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya grup saya kirimkan ke Bu Flo ya. Ada sebuah aplikasi memang yang sangat baik untuk menolong para guru matematika, fisika, kimia untuk mengajarkan konsep-konsep praktik yang penting ya, supaya itu lebih menarik dipakai ya. Pakai media pembelajaran ya Bu Eka ya, supaya tidak membosankan anak-anak. Apalagi anak-anak SMA, mereka itu maunya entrepreneur, bisnis apa gitu, free time gitu ya. Nah, jadi harus pakai media. Itu aja Kak Flo. Baik, terima kasih Kak Dedi. Nah, Bu Eka nanti saya kalau sudah dapat dari Kak Dedi akan saya share di grup ya Bu Eka. Jadi nanti bisa langsung digunakan seperti itu. Oke, nanti saya share di grup Bu Eka. Nah, satu lagi nih Kak Dedi dari Pak Zikri. Beliau bertanya, kan beliau mengajar bahasa Arab di tingkat SMP. Setelah cari-cari media supaya pembelajaran menyenangkan, namun setelah diaplikasikan masih ada tuh beberapa siswa yang males-malesan. Nah, menurut Kak Dedi gimana nih terkait hal tersebut? Supaya si siswa-siswa yang malas-malasan ini jadi mungkin termotivasi ya sehingga nggak malas-malasan lagi. Silahkan. Oke, iya Bu ya. Tapi memang kita nggak mungkin ya semua siswa itu langsung nggak langsung semua gitu jadi semangat, nggak gitu juga. Karena memang ya itulah tantangan guru ya. Kalau seandainya ada satu metode aja yang langsung buat semua langsung semangat, kayaknya kita semua berlomba-lomba pakai itu deh. Tapi masalahnya kan nggak begitu. Jadi memang yang harus dilakukan ialah mengenali ya guru murid-murid kita. Oh, Bapak Ibu, ada nggak ya kalau mengajar IPA IPS rasanya ada kadang-kadang kita kalau mengajar pembelajaran ini lebih senang ngajar di IPS. Pembelajaran yang itu lebih senang kalau ngajar di IPA. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu dan mengenali anak-anak. Walaupun Bapak Ibu pakai media pembelajaran, Bapak Ibu sesuaikan media pembelajaran ini cocok nggak untuk anak-anak ini. Nah, salah satu adalah media games ya. Media game ini, kalau kita pakai media games untuk mengajarkan ke anak-anak SMA IPA, maka mereka mungkin kurang tertarik. Tapi kalau dikasih ke IPS, nah itulah kesukaan mereka. Biasanya anak IPS itu lebih suka yang ceria-ceria, begitu ya. Nah, gitu. Jadi memang dikenali, disesuaikan. Tapi nggak mungkin 100% langsung senang. Nggak mungkin itu. Kalau saya dulu, Bapak Ibu, saya mengajar IPS, SMP, saya itu sering bawa mereka itu waktu itu mengajar konsep itu ya, konsumen, produsen, permintaan, dan penawaran gitu ya. Nah, jadi saya itu bawa mereka ke pabrik roti. Nah, mereka langsung lihat aja di situ produsen itu maksudnya apa. Nah, setelah itu saya bawa mereka ke pasar gitu ya. Mereka langsung belajar tentang konsumen itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu karena kita tahu anaknya, oh ini kan anak kelas 7 tuh. Mereka pasti senang tuh pergi ke pasar. Coba kalau saya kasih kelas 12, belum tentu suka. Nah, jadi kita kenali anak-anak kita gimana, Pak. Ya, Pak Zikri tadi. Silakan Kak Flo.
Ya, baik. Terima kasih Kak Dedi. Jadi mungkin kuncinya nih Pak Zikri, kalau dari Kak Dedi adalah tetap kita menggunakan media pembelajaran yang ada, tetapi harus mungkin pendekatan yang lebih intensif mungkin ya, sehingga si anak-anak atau siswa-siswa yang tadinya agak males-malesan jadi lebih termotivasi lagi. Memang seperti seperti yang Kak Dedi sudah sampaikan di awal tuh Bapak Ibu, memang kita nih harus mengajar, jangan melupakan pendekatan humanis juga gitu ya. Jadi media pembelajaran itu hanya pendukung seperti itu. Baik-baik. Terima kasih Kak Dedi dan juga Pak Zikri. Nah, Kak Dedi ini ada yang bertanya nih, Ibu Aryani Naomi Seti. Beliau bertanya, apakah rubrik dalam asesmen bisa dilakukan secara lisan? Harusnya tidak ya. Maksudnya jangan pakai lisan. Karena tidak ada pertanggungjawaban terhadap sekolah dan juga kepada siswa. Contoh ya, kita kan bukan orang yang bisa mengingat selama-lamanya ya, Bapak Ibu, tetapi orang yang mungkin bisa lupa juga. Jadi memang lebih baik itu kita itu tuliskan ya. Kalau enggak kita bacakan ya, siswa aja yang tulis. Mungkin kita nggak mau ngeprint gitu, nggak apa-apa juga. Tetapi jangan sampai kita hanya kita bicarakan aja, ibu kan nggak ada bilang kayak gitu minggu lalu gitu ya. Nah terus gimana dong? Saya bilang, nah jadi berantem nanti muridnya sama gurunya gitu ya. Nah tetapi kalau ada bukti tertulis, itu sangat sangat baik sekali. Gitu. Jadi memang rubrik itu harus ditulis gitu ya. Tapi kalau memang dia nggak ditulis gitu ya, nggak ditulis gitu ya, nanti kelemahannya dia jadi nggak accountable ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu Kak Flo. Baik, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dibagikan nih oleh Kak Dedi nih beberapa aplikasi untuk tadi nih pembelajaran matematika. Nanti akan saya coba lagi nih Bapak Ibu, saya share lagi di grup ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dedi. Wah, luar biasa nih. Dedi, ada satu lagi nih pertanyaan dari ada dua deh. Pertama dari Pak Rahmat. Pak Rahmat bertanya seputaran LKPD. Menurut Kak Dedi, tugas atau LKPD yang bermakna tuh harus memuat apa saja sih? Sesuai pengalamannya Kak Dedi, silahkan. Oke, benar ya. Tugas yang bermakna itu harus mencakup yang 3 tadi Bapak Ibu yang saya share di awal banget. Kepala, hati, tangan, atau yang kita kenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jangan sampai apa yang kita ajarkan hanya bersifat kognitif, nggak ada afektifnya, sikapnya nggak berpengaruh. Dan jangan sampai juga keterampilan mereka nggak diasah. Jadi harus yang ketiga itu, kognitif, afektif, psikomotor. Begitu Pak Rahmat ya, gitu Kak Flo. Oke, baik. Terima kasih Kak Dedi. Pak Rahmat semoga membantu menjawab ya. Oke, nah Kak Dedi ini ada pertanyaan juga dari Pak Marjono. Bagaimana sih Kak menangani anak dalam kategori berkebutuhan khusus? Oke, jadi sekarang kami itu juga sedang sedang berjuang ya bagaimana cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Maka ada namanya differentiated instruction gitu ya. Itu teorinya. Nanti boleh Bapak Ibu boleh Bapak Ibu pelajari. Ini saya coba cari ya itunya. Pembelajaran berdiferensiasi ya Kak Dedi? Iya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi itu menolong kita untuk bagaimana menghadapi orang-orang berkebutuhan khusus. Jangan sampai juga mereka diabaikan. Tapi yang pasti Bapak Ibu, mereka itu harus di-treatment sesuai dengan anjuran dari para konselor. Mereka tidak bisa diperlakukan sama dengan siswa-siswa lain ya. Jadi memang Bapak Ibu boleh konsultasi ke konselor ya. Ini saya juga kirim, bisa Bapak Ibu pelajari nih, saya kirimnya link dari Kemendikbud itu tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk berkebutuhan khusus. Gitu ya Kak Flo. Baik, terima kasih. Memang betul nih Kak Dedi dan juga Bapak Ibu ya, sekarang memang sedang diangkat tema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nih nanti ke depannya nih Kak Dedi dan juga Bapak Ibu semuanya, kita dari tim pengajar belajar juga akan menghadirkan nih topik workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Siapa tahu nanti kita bisa mengundang Kak Dedi kembali gitu ya. Seperti itu. Iya Kak, dengan senang hati ya.
Siap. Baik, terus ada satu lagi nih, Kak Dedi. Ada yang bertanya dari Ibu Salsabila. Beliau menanyakan rubrik apa yang cocok atau pas untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan apakah ada pedoman patokan untuk merancang rubrik seperti RPP dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, sebenarnya tidak ada patokan khusus walaupun memang banyak ya, banyak contoh-contoh rubrik, ada namanya criterion based assessment atau CBA gitu ya. Ada juga rubrik yang khusus inquiry learning ya. Jadi Bapak Ibu boleh cari nanti jenis-jenis rubrik namanya. Tapi prinsipnya yang paling penting itu rubrik itu harus prinsipnya mencakup yang 3 tadi Bapak Ibu. Mencakup yang 3 tadi ya. Harus ada kognitif. Jadi kalau kita buat rubrik harus ada yang menyatakan bahwa anak-anak ini mengerti tentang pelajaran itu. Jadi kalau mereka sudah mengerti tentang pelajaran itu kan bersifat kognitif. Terus ada juga nanti yang menolong mereka, apa ya yang bisa kupelajari dalam hati, yang mengubah perilakuku itu apa. Nah, harus ada di situ, di rubrik itu. Yang ketiga, apa yang bisa kulakukan. Contoh ya Bapak Ibu, kita mau buat pembelajaran bahasa Indonesia ya, kita mau membuat rubrik dalam berpidato gitu ya, rubrik berpidato. Yang pertama, di dalam rubrik harus ada kriteria-kriteria kaidah-kaidah dalam berpidato, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Nah, berarti aspek kognitifnya udah masuk ya di rubrik, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada bicara soal afektif. Berarti isi dari pidato itu harus menggugah hati, tidak ada unsur sara, tidak ada menebar kebencian. Nah, aspek kedua udah ada kan? Nah, rubrik yang ketiga, keterampilan atau psikomotor. Di rubrik itu, nah, apa langkah nyata yang ditawarkan di dalam pidato. Jadi di pidato itu bukan hanya teori, tetapi ayo mengajak orang-orang untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Gitu kira-kira contohnya ya. Patokannya tidak ada, banyak jenis-jenis rubrik, tetapi prinsipnya harus mencakup yang 3 tadi. Ini saya kasih link secara khusus untuk membahas tentang rubrik ya. Nah, boleh nanti dicari di sana. Gitu Kak Flo. Baik, terima kasih banyak Kak Dedi. Jadi memang Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dedi juga, dalam menentukan rubrik atau dalam menentukan pembelajaran ya, itu memang harus memperhatikan ketiga aspek tadi ya. Jadi kognitif, afektif dan juga psikomotor seperti itu. Baik, Kak Dedi ini ada pertanyaan nih. Saya nggak tahu ini buat saya atau maksudnya mau mencoba bertanya ke Kak Dedi melalui saya, karena Bu Dinda bertanya gini, Kak Flo ingin bertanya apakah rubrik assessment cocok untuk siswa yang aktif di kelas rendah. Nah, kalau misalkan pertanyaannya untuk saya, Bu Dinda, kalau sesuai dengan atau seperti yang saya pernah alami nih saat saya mengajar di sekolah, saya memang melakukan atau mengaplikasikan rubrik assessment nih untuk siswa di kelas rendah. Karena memang waktu itu saya mengajar di kelas di SD kelas 1 sampai kelas 3 itu spesialisasi saya ya, siswa-siswa di kelas bawah, dan itu memang kalau saya ingin memberikan assessment melalui rubrik juga bisa seperti itu. Mungkin dari Kak Dedi ada bisa menambahkan? Iya, benar Kak Flo ya, justru memang harus ada. Tetapi memang, nah ini menarik ini, rubrik untuk SD itu Bapak Ibu nggak harus dalam bentuk kalimat. Nah contoh ya, kalau kamu bisa benar 1 kalimat, maka dikasih bintang 1. Kalau kamu bisa 2 kalimat, bintangnya 2. Kalau 3 kalimat, bintangnya 3. Itu juga termasuk rubrik Bapak Ibu untuk anak kecil ya. Jadi memang harus ada rubrik supaya ada standar. Nah, gimana dong kita tahu dia benar atau enggak? Harus ada rubrik kan? Nah, tapi tergantung bahasanya sederhana, gambar-gambarnya. Contoh ya, kalau dia mengerjakan cuma 50% dari yang diminta, berarti nanti rubriknya apa? Stempel tapi wajahnya cemberut gitu. Nah, gitu ya, itu juga termasuk Bapak Ibu. Nah, gitu ya, itu aja Kak Flo tambahan. Betul ya. Baik, terima kasih. Semoga membantu menjawab ya Bu Dinda. Jadi mungkin Bu Dinda mengajar di kelas kecil ya, bisa langsung diaplikasikan nih Bu Dinda. Jadi nggak perlu yang ribet kalau untuk rubrik assessment bagi siswa-siswi yang ada di kelas kecil seperti itu. Baik, Kak Dedi, kita terima 2 pertanyaan lagi. Setelah itu kita tutup sesi kita ya, sesi tanya jawab kita. Nah, Kak Dedi ini dari Kak Mira, dari Ibu Mira. Bagaimana sih kita sebagai guru dalam mengajarkan karakter-karakter yang baik kepada murid-murid kita? Silakan. Oke,
Thank you Kak Pul. Seperti yang tadi ya, kita mengajarkan apa yang kita alami ya, makanya ada seorang bernama Parker Palmer ya, dia itu seorang pendidik yang sangat terkenal ya. Dia bilang begini, you teach who you are. Kamu mengajarkan siapa kamu. Nah, jadi Bapak Ibu, karakter itu kan unik ya. Itu harus diajarkan oleh seseorang yang melakukannya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita berkarakter, maka saat kita mengajar mereka pun kita tunjukkan karakter-karakter yang baik itu. Itu aja Kak Flo. Baik, Jadi terima kasih. teladan ya. Jadi Nah, teladan. itu dia. Jadi memang Bapak Ibu ada ungkapan yang mengatakan you do what you preach. Apa yang kita lakukan itu yang kita ucapkan, kita lakukan. Memang seperti kalau kita mengutip apa yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menjadi teladan pada saat kita berdiri di depan kelas seperti itu. Wah, luar biasa. Kak Dedi dan Bapak Ibu, kalau misalkan ini sesinya boleh dipanjangin, rasanya mau langsung. Iya, betul ya. Karena melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Dedi ini luar biasa, benar-benar membuka wawasan baru ya Bapak Ibu. Saya juga dari tadi membaca nih di kolom komentar Kak Dedi, Bapak dan Ibu sangat mengapresiasi bahwa materi yang dibawakan pada saat ini luar biasa. Dan kami juga baik Kak Dedi dan juga kami dari pengajar belajar juga sangat bersyukur nih Bapak Ibu, karena ternyata topik bahasan yang dibawakan oleh Kak Dedi ini benar-benar langsung menyentuh dan memberikan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih. Nah, baik, sebelum kita menutup sesi kita pada sore hari ini ya, menutup kebersamaan kita, mungkin ada kalimat penutup nih dari Kak Dedi berkenaan dengan topik kita pada siang hari ini. Silakan Kak. Oke, iya Bu Flo. Bapak Ibu, teknologi makin canggih. Zaman ini begitu cepat berlalu. Ya, anak-anak makin nakal. Orang tua makin nggak bisa diajak kerjasama. Tetapi kita punya harapan bahwa ke depan anak-anak ini bisa menjadi penerus bangsa ini dengan sangat baik. Dan itu ada di tangan-tangan kita semua. Kita itulah kurikulum itu Bapak Ibu. Tidak perlu pusing mau kurikulumnya ganti, mau apanya menterinya ganti, nggak peduli. Intinya kita terus jalankan panggilan kita sebagai guru, pemilik pedagogi yang benar ya, pemilik pedagogi yang benar. Kita hadir di depan kelas, kita mengajar mereka arti kehidupan. Materi itu bisa lupa, kita nggak ingat lagi yang kita pelajari matematika di SMA dulu. Tapi yang dia ingat apa? Oh, guruku pernah mengajarkan begini. Aku harus menghidupi apa yang diajarkan. Nah, itulah yang harus kita jalani. Semangat terus Bapak Ibu ya, jangan mau dikejar-kejar oleh teknologi ya. Diri kita itu lebih berharga dari teknologi. Panggilan Bapak Ibu itu lebih berharga ya. Thank you Bu Flo, itu aja. Baik, terima kasih Kak Dedi. Betul. Mari kita menghidupi panggilan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, karena memang seperti Kak Dedi bilang Bapak Ibu, keberhasilan generasi muda itu ada di tangan kita. Jadi jangan kita ragu, jangan kita demotivasi, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu nih mengejar teknologi, tetapi ingat bahwa mari kita sendirilah yang menjadi kurikulum yang hidup itu. Wah, luar biasa, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi kita, izinkan saya untuk men-share beberapa pengumuman terlebih dahulu ya, Kak Dedi dan juga Bapak Ibu yang ada. Baik, oke. Sedikit pengumuman Bapak Ibu. Nah, ini adalah link presensi